Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Palangkaraya. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk menilai tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 12 dengan materi indahnya kehidupan bermakna. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alhamdulillah kita semua berikan kesehatan sehingga nanti kita akan melanjutkan materi kita. Baik, sebelum melanjutkan materi, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya maju depan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Muhammad, silakan duduk. Alhamdulillah, telah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan yang kita pelajari pagi hari ini bisa kita mengambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari. Selanjutnya, coba cek kehadiran siswa ya. Adrianur, ya, kasih. Ahmad Ivan, ya, kasih. Alfiansa, ya. Alganio, Amel, ya. Denis Wijaya, ya. Dika Pratama Mulya, Dimas Aditya. Siapa namanya tadi yang tidak hadir? Niko ya. Kenapa Niko? Keadaannya sakit atau gimana? Oh, ya mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, mari seperti biasa ya, kita awali dengan pembacaan surah Ad-Duha bersama-sama. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, selanjutnya ya, minggu lalu kita sudah mempelajari bab 1 ya, tentang apa? Bab 1 tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, terima kasih Denis ya. Nah, tadi bab 1 sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, mungkin ada materi yang bisa diulangi, apa Denis? Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, bagus ya.
Jadi itu materi minggu lalu itu berkaitan dengan sabar ya. Jadi sabar itu sangat penting untuk apa? Untuk kehidupan kita supaya dicintai Allah ya. Innallaha ma'as sabirin ya kan? Dalam Al-Qur'an disebutkan. Jadi kalau kita sabar, nanti Allah akan mencintai kita, dari permasalahan yang ada dalam diri kita akan Allah tolong ya kan, sehingga kehidupan kita tuh tidak kesulitan. Nah, paham ya? Siapa yang tahu tentang iman? Coba sebutkan. Ya, Pak. Ya, baik. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Ya. Secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, bagus ya. Jadi iman adalah suatu keyakinan dalam hati, ya, kemudian nanti diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itu iman. Ya. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang Islam? Ya, Pak. Ya, silakan. Islam secara bahasa berarti berserah diri atau tunduk patuh. Secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Ya, baik, terima kasih. Jadi bagus ya. Jadi Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, siapa tahu tentang ihsan? Ya, silakan. Ihsan secara bahasa berarti berbuat baik atau kebaikan. Secara istilah, ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak dapat melihatnya, yakinlah Allah melihat kita. Ya, baik ya. Jadi ihsan itu intinya apa? Kita merasa ya dekat dengan Allah. Nah, saat kita beribadah ya, kita itu merasa dilihat Allah. Kalau kita nggak bisa ya merasakan dilihat Allah, tapi kita harus yakin Allah melihat kita di saat ibadah. Kalau kita seperti itu, nanti ibadah kita lebih khusyuk ya kan, lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya ya, materi hari ini nanti yang akan kita pelajari adalah materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari yang pertama menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga, mengklarifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Yang keempat, menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Yang kelima, mendemonstrasikan contoh perilaku iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita bahas ya selama pembelajaran pada pagi hari ini. Memberi semangat kita sebelum melanjutkan materi, kita akan ice breaking dulu ya. Semuanya mohon semangat. Tangan di atas. SMK bisa. SMK Negeri 4 Palangkaraya bisa. Hebat. Luar biasa. Baik, aplaus untuk kita semua. Iman ya secara bahasa berarti percaya atau yakin. Jadi iman itu percaya ya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah ya kan. Kemudian secara istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi setelah kita yakin kepada Allah ya, kemudian apa? Iman itu lebih mendalam lagi ya, diyakini dalam hati ya, hati yang dalam bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ya kan? Kemudian diucapkan dengan lisan. Apa itu ucapan? Kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat syahadat itu adalah untuk apa? Persaksian. Ya, saksi bahwa apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu diikrarkan dalam lisan, ya, ucapan. Jadi itu pelaksanaan dalam syariat Islam ya. Jadi kalau iman kita kuat kepada Allah, maka harus dibuktikan ya dengan perbuatan. Ya. Jadi perbuatannya ya tadi ya, sholat, puasa, zakat ya, naik haji bagi yang mampu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, berbuat baik kepada sesama, ya kan, menolong, apalagi membantu orang lain, ya kan. Kemudian tadinya adalah dalil Al-Quran ya, surah Al-A'raf ayat 2-4. Ini berkaitan dengan iman. Coba Gino, agak Gino dibaca artinya.
Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Ya, apabila disebut nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Ya. Beriman itu maka harus dibuktikan dengan perbuatan, mendirikan sholat, ya kan? Sholat 5 waktu, ya kan? Dari subuh sampai isya. Ya, baik ya. Jadi di situ disebutkan orang yang beriman itu harus mengerjakan sholat ya. Nah, sekarang Bapak tanya ya. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Nah, alhamdulillah semuanya sholat subuh ya. Ini yang perempuan nggak sholat subuh kenapa? Oh, datang bulan ya. Amel datang bulan. Jadi dalam Islam itu ada halangan itu berarti tidak wajib sholat. Ada sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang kemudian apalagi di sini disebutkan untuk menafkahkan sebagian dari rezeki ya, yang Allah berikan. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki ya harus kita sedekahkan. Sebagian kita sedekahkan untuk yang membutuhkan ya. Misalkan apa? Punya uang yang lebih misalkan atau punya hasil panen yang lebih, kita bisa bersedekah kepada tetangga kita yang kurang mampu, ya kan? Nah itu sebagai bentuk apa? Iman kita kepada Allah sesuai dengan surah ini, Al-Quran surah Al-Anfal ini ya. Nah kalau kita ya bisa mengamalkan apa yang ada dalam surah ini, insya Allah kita menjadi orang yang beriman. Kita akan melihat hadis tentang rukun iman ya. Jadi hadis tentang rukun iman, silakan Amel dibaca. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, terima kasih. Jadi ini hadis tentang kepercayaan kita kepada iman ya, nah, termasuk rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa? 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Nah, baik ya, yang pertama adalah iman kepada Allah ya. Kita iman kepada Allah itu ya tadi ya, Allah itu maha kuasa, Allah yang memberi rezeki kita ya kan, Allah yang memberikan jaminan hidup kita. Nah, itu harus kita percayai ya, percaya kepada Allah yang memberikan jodoh kita tuh Allah ya kan, itu termasuk juga iman ke sana ya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat, nah, yang wajib kita ketahui malaikat itu ada berapa? Ada 10 ya. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 ya. Dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, baik ya. Nah, dengan kita percaya kepada malaikat, artinya apa? Hikmahnya adalah supaya kita tuh berhati-hati. Ya. Mengapa? Karena semua perbuatan kita akan ada pertanggungjawabannya, ya kan? Seperti malaikat Raqib dan Atid, tugasnya adalah mencatat. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan tidak baik, maka ada catatannya, ya kan? Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik juga ada catatannya. Nah, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Selanjutnya iman kepada kitab-kitabnya. Ada kitab suci yang Allah turunkan dari awal sampai terakhir. Ada berapa? 4 ya, betul ya. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Ya, itu kitab suci yang Allah turunkan ya. Itu semuanya kitab samawi namanya ya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat akhir zaman, kita harus mempercayai dan mengamalkan kitab suci Al-Quran ya, baik. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul-Rasulnya ya. Yang wajib kita ketahui ada 25 ya, Nabi dan Rasul ya, yang wajib kita ketahui. Nah itu sebagai apa? Sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk umat manusia. Supaya apa? Supaya umat manusia itu tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam bertauhid ya. Supaya dalam bertauhid dan melangkah itu tidak salah, sehingga
kehidupannya nanti akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, jadi tanda-tanda kiamat itu ada ya sebelum ada kiamat kubro. Coba sebutkan Purnama tanda kiamatnya. Yang pertama itu banyak yang berzina. Ya, yang kedua. Yang kedua banyak berbuat maksiat. Yang ketiga. Yang ketiga itu kiamat kecil seperti gempa, tsunami. Ya, baik ya. Dihapus untuk Purnama. Manfaat beriman, ya kan? Yang pertama, ketenangan jiwa. Ya, hati menjadi tenang dan tidak mudah gelisah. Yang kedua, motivasi beramal. Ya, yang ketiga, kontrol diri. Yang keempat, optimisme. Yang kelima, ketabahan. Yang keenam, keberkahan hidup. Nah, itu salah satu hikmah ya apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya akan berkah. Hidup berkah itu seperti apa? Jadi usia kita banyak untuk melakukan kebaikan. Nah, itu tanda berkah ya. Hikmah beriman. Selanjutnya pengertian Islam. Ya. Pengertian Islam secara bahasa berarti berserah diri. Ya. Patuh atau tunduk. Secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pengertian ihsan. Nah, yang ketiga ya, pengertian ihsan. Ihsan ya adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu ihsan. Tingkatan ihsan ada 3. Ihsan dalam ibadah, ibadahnya khusyuk ya. Yang kedua, ihsan dalam muamalah, berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, ihsan dalam akhlak, akhlakul karimah. Sekarang kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi iman, Islam, dan ihsan. Kesimpulan yang pertama, ya, iman ya, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dan perbuatan. Yang kedua, Islam, ya, kepasrahan total kepada Allah melalui rukun Islam. Yang ketiga, ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau merasa diawasi atau dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Nah, itu kesimpulan materi pagi hari ini ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas ya. Seperti yang Bapak kirim di grup WA. Ya, tugas ada problematika ya, dalam hal iman, Islam dan ihsan ya, maka akan kalian uraikan dalam bentuk kelompok nanti ya, nanti dikerjakan dan nanti akan dipresentasikan. Baik, sekarang Bapak bagi kelompok ya. Coba disebutkan kelompok 1 di apa? Ada 3 kelompok, nanti Bapak hitung dari 1 sampai 3. Nah, nanti yang kelompok 1 berarti temannya kelompok 1, yang urutan nomor 2 berarti kelompok 2, ya. Urutan nomor 3 berarti kelompok 3. Apa sebutkan? Sampai 5 aja. Sampai 3 aja. 1 3 1 1. Ya, silakan masing-masing yang kelompok 1 berkumpul, kelompok 2 berkumpul, dan kelompok 3 berkumpul. Ya, baik ya, ini tugas kelompoknya, silakan dikerjakan. Nah, dikerjakan. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 ya. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan problematika yang ada di soal cerita tadi, diuraikan, dianalisis ya. Kemudian nanti hasilnya diskusikan dengan kelompok. Setelah itu nanti didiskusikan maju ke depan. Untuk mengambil materi boleh ya, materi yang PPT yang Bapak kirim di WA group atau link di Google ya, atau video pembelajaran yang Bapak kirim di WA group. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, silakan. Waktunya 10 menit, nanti bisa maju ke depan. Ya, kerjasama dengan kelompok. Bisa dicari di internet bahannya,
atau PPT yang Bapak kirim. Supaya ada keaktifan ya dalam kelompok. Ya kan. Jadi kalau ada kekurangan di temannya bisa ditambahkan. Ya. Baik, sudah semua? Ya. Kalau sudah, silakan kelompok satu maju ke depan, mempresentasikan. Nanti teman yang lain silakan memperhatikan ya, memperhatikan temannya. Ini. Ya, silakan presentasi, waktunya 10 menit. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dan anggota kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Amel, dan ada Nadia, Ipan, Alfiansah, dan Alganio. Di sini rumus masalah yang diambil adalah bagaimana konsep iman dalam membantu remaja kelas 12 mengatasi keraguan keyakinan yang muncul dari pengaruh tren ateisme di media sosial seperti perdebatan tentang keberadaan Tuhan di platform TikTok atau Instagram. Jelaskan pengertian imannya, identifikasi dalil-dalilnya, dan klasifikasi maknanya. Analisis keutamaannya, demonstrasikan contoh perilaku iman dalam menghadapi tren tersebut, serta analisis karakter yang dibutuhkan untuk mencapai insan kamil. Di sini ada pengertian iman. Dalam Islam, iman adalah keyakinan teguh dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan yang meliputi keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Keutamaan iman. Pertama, memberi ketenangan batin, membentengi jiwa dari kegelisahan akibat keraguan. Kedua, menjadi kompas moral, menjadi pedoman dalam memilah mana kebenaran dan mana godaan tren negatif. Yang ketiga, menumbuhkan keteguhan mental, mampu berdiri teguh terhadap arus pemikiran seperti ateisme, agnostisisme, atau nihilisme. Yang keempat, menghubungkan akal dan hati. Iman mendorong pencarian bukti, tafakur, bukan menolak logika, tetapi menyempurnakannya. Perilaku iman di media sosial, menjaga niat untuk kebaikan, menyebarkan konten positif dan bermanfaat, melakukan tabayun, mencari kebenaran sebelum menyebarkan informasi, menjauhi ghibah, fitnah, dan ujaran kebencian, serta bersikap santun dan sopan dalam berkomunikasi untuk menjaga toleransi dan tidak menimbulkan kegaduhan. Untuk teman yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, berarti sudah paham. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Ridhaan Allah. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Amel bertanya. Bagaimana cara berbuat ihsan kepada orang tua? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel kelompok 1, yaitu berbakti dengan penuh kasih sayang, berbicara dengan lembut dan sopan, membantu dan memberi harta, merawat dan menjaga baik-baik, mendoakan orang tua, menjaga nama baik orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat orang tua. Apa cukup jelas? Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pada pagi hari ini sudah Bapak jelaskan dan anak-anak nanti sudah mempresentasikan tugasnya ke depan. Bapak ingin menanyakan apa kesimpulan dari materi pada pagi hari ini? Saya Pak, Ya, silakan. kesimpulannya adalah yang pertama iman adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam tindakan. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah pasrahan total kepada Allah,
melalui rukun Islam. Yang ketiga adalah Islam. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau merasa diawasi olehnya. Yang terakhir ada ihsan kamil, adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam iman, ihsan, dan Islam. Ya, baik, terima kasih untuk kesimpulan yang telah disampaikan oleh Denis. Tepuk tangan untuk Denis. Berikan aplaus. Baik ya, selanjutnya, nah, sebelum diakhiri, Bapak akan melakukan penilaian sumatif ya. Ini ada 5 soal, silakan dikerjakan. Dan bagi temannya sebelah. Ya, berarti. Waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Silakan dikumpul. Ya, Bapak ambil ya. Ya, tekan. Jadi penilaian untuk sumatif sudah Bapak ambil. Nah, ini untuk nanti menjadi bahan ya, sejauh mana pemahaman yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, setelah kita pelajari materi tentang iman, Islam, dan ihsan ya pada pagi hari ini, apa materi yang didapatkan pada pagi hari ini? Coba silakan. Ya. Saya jadi mengerti materi tentang iman dan ihsan dan sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya, itu materi yang dipahami oleh Amel. Kemudian apa kesulitan ya selama mempelajari materi pada pagi hari ini? Silakan siapa? Saya Pak Muhammad. Ya, silakan. Kesulitan dalam memahami Quran surah Al-Imran tentang Islam. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Dalam membaca surat Al-Anfal ayat 2-4. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam pembelajaran pagi hari ini artinya kita harus mengulang lagi dan belajar untuk membaca Al-Qur'an ya. Baik ya, bisa pahami ya. Baik ya, materi untuk pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk memahami pelajaran selanjutnya, tugas rumah ya, sebelum ditutup, tugas rumah nanti dikerjakan di rumah, nanti di-share di WA group, ya kan. Kemudian untuk materi minggu depan, ya, adalah hubungan antara, akan menjelaskan materi tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu kita akan bahas minggu depan. Ya. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita tutup, untuk mengambil keberkahannya, ya, kita tutup dengan doa. Mohon untuk memimpin doa maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kita pelajari bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.